Assalamualaikum. Untuk memulai pembelajaran. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita cek dulu untuk kesiapan hari ini. Ya. Alhamdulillah tidak ada sampah ya yang berserakan. Alhamdulillah kelas ini luar biasa, bisa menjaga kebersihan ya di kelas. Saat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabar kelas 7C pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Baik, Ustaz absen terlebih dahulu. Kelompok 1 hari ini ke kelompok 1 ya, karena kita masih masuknya bergantian shift. Dari Abidah Hansah hadir? Oh, kelompok 2 ya, mohon maaf. Dari siapa ini? Hawanda ya. Hawanda Halisah Adin hadir ya, bilang hadir ya. Kemudian Kiara Nabila hadir ya. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Dan Ustadz mengingatkan bahwa karena kita di Banyumas itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dan alhamdulillah ya kita sudah turun ke level berapa? Level 2 ya, level 2. Dan kita berdoa semuanya semoga kondisi kita lekas kembali normal seperti semula, sehingga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan normal seperti biasanya, bisa masuk semuanya, kemudian bisa kita kegiatan outdoor di luar kelas, bisa olahraga dan lain sebagainya, kita seperti itu. Oleh karena itu kita tetap harus waspada ya, harus waspada dan jangan sampai abai. Dengan cara apa? Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan. Baik, itu baik, hari ini kita akan ya, sebelum memulai pembelajaran, ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa ya? Oh iya, Mbak siapa ini? Mbak Nabila ya, masih ingat apa? Tentang belajar tentang apa semester lalu? Oh baik, luar biasa, masih ingat sekali. Betul sekali ya, kemarin atau pekan lalu kita belajar tentang sifat amanah, jujur, kemudian apa tadi? Istiqomah ya, 3 hal tadi itu. Jujur, amanah, dan istiqomah. Nah ini penting untuk kita semuanya kita terapkan, karena kesuksesan seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan kita, tapi dari sikap kita ya. Bagaimana kita tahu misalkan pekan lalu ya kita bahas ada seseorang yang lulusan terbaik perguruan tinggi ya, kemudian masuk ke tempat kerja, ke lembaga, ternyata dan berprestasi, ternyata dia korupsi ya, tidak amanah, tidak jujur ya, akhirnya dia dipenjara. Nah ini ya, jadi yang penting adalah bukan hanya akademik ataupun kecerdasan, tapi akhlak juga harus kita bangun. Baik, itu kita lihat untuk tayangannya ya. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi baru ya, di pelajaran PAI dengan materi toharoh atau bersuci. Baik, sebelum lebih lanjut, apa sih kita atau tujuan dari pembelajaran ini?
Jadi setelah nanti kita belajar toharoh ini, diharapkan nanti kalian mampu menemukan ya contoh hadas-hadas besar yang terjadi atau mungkin yang ada di sekeliling kita ya, atau mungkin pengalaman kalian. Kemudian yang kedua, membandingkan cara atau ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu apa sih perbedaannya ya, dibandingkan. Kemudian bisa mempresentasikan ketentuan tentang hadas besar. Nanti lebih banyak kita membahas ataupun belajar tentang hadas besar. Kemudian yang keempat, mempraktekkan tata cara mandi wajib ya. Baik, ini 4 hal ini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengamati sebuah kejadian ya yang Ustadz ambil dari YouTube ya. Ada seorang ibu-ibu tiba-tiba ada seekor anjing ya yang keluar dari rumah dan menggigit ya. Baik, dari tayangan tadi intinya ada seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu kemudian tiba-tiba diserang dengan ganasnya oleh seekor anjing ya, digigit. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan apa nanti dengan materi kita tentang najis ya. Baik, dan insya Allah saya yakin kalau di benak kalian itu banyak pertanyaan ya terkait dengan kejadian ini, atau mungkin secara umum kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan toharoh bersuci ya, baik itu bersuci dari hadas kecil, kemudian hadas besar, najis ya. Oleh karena itu, untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian, dan nanti lebih diperdalam lagi, kalian setelah ini akan Ustadz buat kelompok ya, 3 kelompok nanti mendiskusikan ini tayangan ini tadi sebagai pemancing saja ya, pemancing tentang materi yang nanti kita bahas bersama ya. Di luar itu silahkan nanti dibahas atau ditanyakan di kelompoknya, nanti hasil diskusinya kemudian dipresentasikan di depan kelas, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya dibagi 3 kelompok, nanti kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Baik, silahkan mejanya bisa dirapatkan ya, atau digabungkan dengan teman yang lainnya, bisa berkelompok ya. Silahkan Mbak. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Semuanya berapa ini? 16 bagi 3 berapa? Ada 5 dan 6 ya. 3, ini kelompok 1 aja ya, kelompok 1 langsung gabung kelompok 1 ya, dirapatin sebentar, nanti bisa dikembalikan lagi kan semuanya. Alhamdulillah ini sudah perhatikan ya, alhamdulillah ini sudah terbentuk 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok ketiga. Jadi dari video tadi silahkan ya, setelah melihat video tadi, identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi tadi tentang apa ya, nah itu yang pertama. Kemudian nanti silahkan dikembangkan ya, dikaitkan dengan materi kita hari ini, atau mungkin kalian secara pribadi mempunyai pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin ada hal yang belum dipaham atau ingin ditanyakan ke temannya, silahkan nanti dibahas di kelompoknya, nanti disampaikan di forum kelas ini, nanti Ustadz akan memberikan tanggapan ataupun kita tanggapi bersama-sama. Baik, silahkan.
Ya, kelompok 1 gimana ini? Menurut kamu apa saja contoh yang hadas besar? Contohnya mungkin tadi ya ibu yang sedikit ahli. Tadi ada pertanyaan dari temennya nih, apa tadi hadas besar, ada yang silahkan, ada yang punya pendapat bisa di nanti hasil diskusinya ditulis ya di sini. Pertanyaan dari kamu dicatat, nanti jawabannya apa. Mungkin ada yang lain juga tanya juga sama dicatat juga. Oke. Silakan diteruskan. Gimana kelompok 2 silakan. Ya, dilanjutkan. Teman-teman, apakah dari video tadi ibu itu terkena hadas besar? Dan bagaimana cara menghentikan hadas besar tersebut? Ya, itu ada pertanyaan dari teman kalian, silakan ditanggapi. Siapa ya? Baik, cukup ya, waktunya untuk diskusi sudah cukup. Selanjutnya nanti mohon masing-masing kelompok untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Baik, seperti itu. Ya, selanjutnya, kelompok selanjutnya yang maju adalah kelompok 2. Silakan Mbak menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti yang lainnya mohon untuk diperhatikan. Ini Mbak, ya, sini aja Mbak, sini Mbak, sini aja. Mbak Prameswari. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok 2 tadi muncul pertanyaan atau permasalahan. Apabila ada seseorang dalam kondisi haid atau hadas besar, bolehkah dia tetap melakukan sholat dengan alasan agar tidak betul karena meninggalkan sholat? Kelompok kami berpendapat bahwa seseorang yang berhadas besar tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat karena dia dalam keadaan mempunyai hadas besar dan belum suci. Di samping itu juga sholat yang dia lakukan tidaklah sah. Baik, beri aplaus ya buat kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasilnya tadi. Ya. Ya, tadi kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan menarik tadi ya. Kalau ada seseorang kondisinya hadas besar, ya, saking inginnya sholat, ya takutnya meninggalkan sholat, hadas besar, dia tetap ingin melaksanakan sholat. Nah, itu bagaimana? Ya, tadi dijawab dari hasil diskusi ini tadi. Jadi kalau seorang berhadas besar tadi, ya, hadas besar, kok melaksanakan sholat, maka ya tidak sah, ya, karena dia kondisinya masih berhadas besar. Dikembalikan meja kursinya. Setelah ini nanti kita akan menanggapi dari masing-masing presentator tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan bisa kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Luar biasa sekali hasil tanggapan atau diskusinya tadi, dan kita akan bahas ataupun kita simpulkan bersama-sama dari hasil pertanyaan, ya, kemudian kalian jawab tadi dan disampaikan di depan kelas. Baik, kalau dari hasil diskusi tadi, kira-kira contoh hadas besar apa saja, Mbak? Ada yang tadi, ada yang bisa? Ya. Hadas besar ada air liur anjing, betul tidak? Baik, demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir, ya, nah, Ustadz ada satu pertanyaan nih, nih, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini. Misal ya, ada sebuah kasus, ya, Budi dalam kondisi hadas besar, ya, entah itu apa tadi sebabnya, dan dia ingin mandi besar atau mandi junub, ya, tapi di rumah dan lingkungan sekitarnya tidak ada air.
Ya, karena sudah beberapa hari air PDAM tidak mengalir. Apa yang harus dilakukan Budi untuk menghilangkan hadas besar tersebut? Ayo, ada yang bisa? Ya, gimana pendapatnya? Iya, bagus sekali ya. Untuk pertemuan untuk evaluasi di rumah nanti bisa kalian kerjakan. Ya, ya, mohon maaf. Ya, nanti ngerjakan latihan soal ya, ini di Google Form, nanti silahkan di rumah bisa dikerjakan dan dibaca kembali materi kita hari ini sambil latihan mengerjakan soal-soal yang Ustadz buatkan di Google Form tadi itu. Baik, demikian pertemuan hari ini ya, dan silahkan bisa mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.